Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dalam ujian UAS basis data. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul denormalisasi dalam basis data. Materi ini sebagai bentuk pengerjaan UAS kami dalam mata kuliah basis data, dan dosen pengampu kami Ibu Siti Husnul Bariyah. Sebelum lanjut ke dalam pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Hildan Fatwa Norobi, berikut dengan NIM-nya. Lalu ada Naufal Dafa Khairon, Rafa Detra Ragawa, Restu Ramanda, dan saya Yusuf Mustafa. Kita lanjut ke pembahasannya. Apa itu denormalisasi? Denormalisasi adalah teknik yang sengaja menambahkan redundansi ke basis data yang dinormalisasi untuk mengoptimalkan kinerja pembacaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kebutuhan akan operasi join yang mahal, sehingga mempercepat waktu eksekusi query. Artinya, denormalisasi adalah teknik yang sengaja menambahkan redundansi ke dalam basis data yang sudah dinormalisasi dengan tujuan utama meningkatkan performa query baca atau kecepatan query baca, mengurangi kompleksitas dan waktu eksekusi untuk query dalam pembacaan data. Lalu ada mengurangi kebutuhan join, menggabungkan data dari beberapa tabel untuk meminimalkan operasi penggabungan. Mari kita ambil contoh nyata dari sistem e-commerce. Sistem e-commerce sendiri seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu menggunakan denormalisasi. Untuk apa? Untuk menggabungkan beberapa tabel data. Contohnya, ada tabel ID pesanan dan ID pelanggan. Nah, tabel ID pesanan dan ID pelanggan ini nanti akan digabungkan menjadi satu, membentuk sebuah data yang bernama denormalisasi. Maka denormalisasi ini cukup sangat penting bagi kita semua. Mengapa? Karena query yang sering mengakses data gabungan seperti itu, seperti dashboard penjualan, akan lebih efisien. Tanpa ini, maka akan memakan waktu yang banyak. Lalu ada trade-off. Trade-off itu apa? Jika ada alamat pelanggan yang berubah, sistem harus diupdate di semua pesanan yang terkait, yang bisa memengaruhi operasi tulis. Maka analogi dari denormalisasi ini adalah seperti kita membuat fotokopi dokumen. Daripada selalu mengambil dokumen aslinya, atau bisa kita sebut sebagai join, kita simpan salinannya itu di tempat yang mudah diakses. Cepat, tapi butuh usaha ekstra untuk memperbaharui semua salinan jika ada perubahan. Mungkin untuk pemaparan materi selanjutnya saya akan berikan kepada saudara Hildan Fatwa Norobi. Untuknya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Yusuf yang telah memaparkan materi pertama. Lanjut, saya akan memaparkan materi selanjutnya. Perbandingan normalisasi dan denormalisasi. Memahami perbedaan mendasar antara kedua pendekatan sangat penting dalam desain basis data. Normalisasi, struktur data dipisah menjadi beberapa tabel agar tidak terjadi duplikasi data. Contoh, tabel buku, ID buku, judul, pengarang.
tabel peminjam, ID buku, tanggal pinjam. Jika ingin membuat laporan buku yang paling sering dipinjam, maka kita harus menggunakan operasi join antara tabel peminjam dan tabel buku. Kelebihannya lebih efisien dalam menyimpan, lebih mudah dimainkan karena perubahan data hanya dilakukan di satu tempat. Sedangkan denormalisasi, beberapa data digabung ke dalam satu tabel agar mengurangi kebutuhan join saat query. Contoh, tabel laporan peminjaman, ID buku, judul buku, pengarang, tanggal pinjam. Keuntungannya, untuk membuat laporan kita cukup baca dari satu tabel saja, lebih cepat. Namun kelemahannya, jika ada perubahan data seperti judul buku atau nama pengarang, maka kita harus mengupdate semua baris yang menyimpan data tersebut agar tetap konsisten. Ini bisa menyebabkan inkonsistensi data kalau ada yang terlewat. Perbedaan utama diantaranya tujuan. Normalisasi mengurangi redundansi, memastikan integritas data, sedangkan denormalisasi meningkatkan kinerja query baca. Kemudian struktur, normalisasi banyak tabel hubungan kompleks, sedangkan denormalisasi lebih sedikit tabel, beberapa data duplikat. Lalu kinerja, normalisasi cepat untuk operasi tulis, lambat untuk baca karena menggunakan join. Sedangkan denormalisasi cepat operasi untuk baca, lambat untuk tulis. Lalu yang terakhir, efek. Normalisasi meminimalkan inkonsistensi data, sedangkan denormalisasi potensi inkonsistensi data, redundansi atau redundansi. Jadi kesimpulannya, pilihan antara normalisasi dan denormalisasi tergantung kebutuhan sistem. Jika fokus integritas data, gunakan normalisasi, sedangkan jika fokus kinerja baca atau laporan cepat, denormalisasi bisa dipertimbangkan. Dengan catatan harus disiplin dalam pemutakhiran data. Mungkin sekian materi dari saya serahkan selanjutnya kepada Naupal Dapa. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Hildan yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan memaparkan materi slide keempat yang berjudul kapan denormalisasi digunakan. Denormalisasi merupakan proses yang digunakan ketika kita ingin mengorbankan sedikit prinsip normalisasi demi mendapatkan performa akses data yang lebih cepat. Jadi, kapan kita sebenarnya denormalisasi ini tepat digunakan? Pertama, denormalisasi sangat cocok untuk aplikasi analitik atau sistem pelaporan seperti dashboard dalam penjualan, dan sistem seperti ini kita sering melakukan query dengan skala besar dan membutuhkan agregasi data dengan cepat. Contohnya, ketika kita ingin mengetahui total penjualan per bulan, sistem harus membaca jutaan baris data. Kalau tabel-tabel tersebut masih terpisah seperti tabel produk, kategori, dan harga, maka sistem perlu melakukan join ke beberapa tabel yang tentu saja bisa memperlambat proses. Nah, dengan mendapatkan kolom nama produk, kategori, dan harga langsung ke tabel penjualan, sistem ini bisa langsung menarik data yang dibutuhkan tanpa harus menggabungkan beberapa tabel. Ini membuat proses analisis jauh lebih cepat dan efisien. Nah, dan yang kedua, denormalisasi juga sangat berguna untuk sistem
yang sering melakukan yang kompleks, misalnya dalam sistem akademik di sekolah. Bayangkan kita ingin melihat data lengkap seorang siswa, mulai dari identitasnya, nilai mata pelajaran, hingga nama guru pengajarnya. Kalau data disimpan secara normal, kita harus join table siswa, nilai, mata pengajaran, dan guru, yang bisa memakan waktu dan membebani database. Dalam kasus seperti ini, lebih baik kita gabungkan data-data tersebut ke dalam satu tabel baru. Misalnya, nilai siswa yang sudah berisi semua informasi yang dibutuhkan hasilnya. Sistem bisa lebih cepat dan efisiensi saat mengakses data. Namun, perlu diingat bahwa denormalisasi tidak cocok untuk semua jenis aplikasi. Salah satu contohnya adalah aplikasi perbankan dalam sistem keuangan seperti update saldo, rekening, akuransi, dan konsistensi data adalah hal yang sangat penting. Jika kita menduplikasi data saldo di beberapa tabel demi efisiensi, maka risiko ketidakkonsistenan sangat tinggi. Misalnya ada perubahan saldo tapi hanya tercatat di satu tempat, sedangkan tempat lainnya tidak ikut terupdate. Hal ini tentu sangat berbahaya. Oleh karena itu, dalam sistem yang membutuhkan konsistensi tinggi seperti ini, normalisasi tetap menjadi pilihan terbaik. Kesimpulannya, gunakan denormalisasi hanya ketika performa sistem menjadi lebih prioritas daripada kompleksitas update data. Kita harus selalu menyesuaikan teknik ini dengan kebutuhan dan konteks sistem yang dikembangkan. Sekian materi yang saya bisa paparkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya yang akan disampaikan oleh Prof. Raditya Rara Wibowo. Kepadanya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Ananda Noval Dafa Khairon. Contoh dari denormalisasi. Denormalisasi, keuntungan dan kerugian denormalisasi. Dalam skema yang denormalisasi, informasi pelanggan dan pesanan disimpan dalam tabel terpisah untuk menghindari redundansi. Keuntungan dari denormalisasi adalah, yang pertama adalah seperti contohnya tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan, nama, alamat, dan lain-lain. Ya, lanjut. Denormalisasi untuk mempercepat query yang membutuhkan informasi pelanggan dan pesanan bersamaan, data digabungkan ke dalam satu tabel. Contohnya adalah tabel pesanan gabungan, dalam kurung ID pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan tanggal pesanan dan total. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Restu Ramanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada semua pemateri. Sekarang saya akan memaparkan kesimpulan dari materi yang kami kerjakan. Kesimpulannya, denormalisasi adalah kompromi antara efisiensi dan konsistensi. Langkah ini sebaiknya digunakan secara efektif hanya untuk kasus query yang terbukti lambat pada struktur data yang ternormalisasi, seperti aplikasi live chat,
lebih cocok menggunakan denormalisasi karena jumlah query baca jauh lebih tinggi dan membutuhkan respon cepat. Sistem akuntansi lebih stabil dengan normalisasi karena frekuensi perbaruan data tinggi dan konsistensi sangat penting. Tujuan utama denormalisasi adalah meningkatkan performa tanpa mengorbankan terlalu banyak integritas data. Presentasi kami ini bereferensi dari Corneli Tibig C 2015 Database Systems A Practical Approach to Design, Implementation and Management, El Masri R and Navas S.B 2026 Fundamental of Database System, Jurnal Teknologi Informasi Universitas Brawijaya 2018, Jurnal Sistem Informasi Universitas Diponegoro 2019. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah memaparkan materi mengenai apa itu denormalisasi dalam basis data. Teman-teman semua, sebelum kita tutup presentasi kali ini, kami akan memaparkan 5 pertanyaan pilihan ganda yang kami beri nama kuis. Jawablah 5 pertanyaan ini dengan baik dan benar. Nah, ini contoh preview dari kuis tersebut. Teman-teman semua, kuis ini kami buat sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh dosen kami, oleh Ibu Siti Husnul Baria. Beliau menyantumkan kepada kami untuk membuat 5 pertanyaan mengenai presentasi berbentuk soal pilihan ganda. Kuisnya akan kita review. Oke. Nah, teman-teman, mungkin untuk semuanya kuis ini nanti akan berbentuk 5 pertanyaan. Nah, nanti bagi teman-teman yang menjawabnya dengan baik dan benar, nanti akan dikolektifkan atau dihasil akhirkan menjadi 100 ya nilainya. Jika teman-teman semua menjawab benar, di sini tertera your score 0/100. Nah, di sini kita akan mulai simulasi daripada kuis tersebut. Maka soal yang pertama, apa tujuan denormalisasi dalam basis data? Ayo teman-teman, mungkin teman-teman sudah menyimak materi yang kami paparkan. Apa tujuan utama dalam denormalisasi dalam basis data? Jika teman-teman sudah menyimaknya, mungkin teman-teman bisa menjawabnya dengan baik dan benar. Yang pertama adalah menghilangkan semua redundasi data. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja pembacaan dan mengurangi kebutuhan join, meningkatkan keamanan data. Nah, teman-teman, jawaban yang benar adalah mengoptimalkan kinerja pembacaan dengan mengurangi kebutuhan join. Kita submit. Oke, korek, selamat, Anda benar. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berikut ini adalah keuntungan denormalisasi kecuali yang pertama, struktur lebih sederhana. Yang kedua, query lebih cepat. Yang ketiga, integritas data lebih terjamin. Nah, jawaban yang benar, karena ini keuntungan denormalisasi kecuali, ingat teman-teman, kecuali yang lebih benar adalah
Yang benar jawabannya adalah integritas data lebih terjamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dalam konteks normalisasi versus denormalisasi, mana yang benar? Yang pertama, denormalisasi selalu lebih baik daripada normalisasi. Yang kedua, normalisasi mengurangi redundansi, denormalisasi meningkatkan redundansi. Atau yang ketiga, normalisasi lebih cepat untuk operasi baca, denormalisasi lebih cepat untuk operasi tulis. Nah teman-teman, jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar itu adalah normalisasi mengurangi redundansi dan denormalisasi meningkatkan redundansi. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Kapan denormalisasi sebaiknya digunakan? Yang pertama, pada sistem yang sering melakukan operasi tulis. Atau yang kedua, pada sistem yang intensif baca dan memiliki banyak operasi join. Yang ketiga, pada sistem yang memprioritaskan konsistensi data. Jawaban yang benar adalah pada sistem yang intensif baca dan memiliki banyak operasi join. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa salah satu kerugian utama denormalisasi? Salah satu kerugian utama denormalisasi adalah yang pertama nih, query menjadi lebih lambat. Yang kedua, struktur basis data menjadi terlalu kompleks. Yang ketiga, data tidak menjadi konsisten karena redundansi. Maka jawaban yang benar adalah data menjadi tidak konsisten karena redundansi. Nah, that's right, you choose the correct response. Maka ketika semua jawaban itu benar, nanti akan direkap menjadi 100 nilainya. Skornya 100. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari preview 5 pertanyaan tersebut. Teman-teman semua, terima kasih. Kita telah berada di ujung presentasi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kami, baik dari ucapan kami ataupun dari cara kami untuk menjelaskan dan memaparkan materi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.